Baik, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu Q ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita membahas tentang stack atau tumpukan, di mana konsep kerjanya adalah LIFO, yaitu last in first out. Artinya yang masuk terakhir kali, maka dia yang akan keluar pertama kali. Karena stack ini memiliki satu pintu ya, satu pintu saja. Jadi pintu masuk dan keluarnya sama, jadi satu ya. Baik, pada materi Q saat ini berbeda dengan stack. Kalau Q atau antrian ya, antrian ini memiliki dua pintu, pintu depan dan pintu belakang, sehingga konsep kerjanya adalah FIFO atau first in first out. Siapa yang pertama kali masuk, maka dia yang pertama kali akan keluar. Seperti itu ya. Jadi di sini ada ilustrasinya ya. Jadi ada data masuk dari belakang, kemudian maju sampai paling depan. Nah, paling depan ini ketika ingin menghapus datanya, maka data yang ada di Q ini yang paling depan adalah yang pertama kali akan dihapus atau diambil. Kalau kita bayangkan ketika mengantri entah dimanapun, misalnya di antrian bank kita mendapatkan nomor antrian, kemudian di apotek juga seperti itu, antrian berobat juga seperti itu, dan pada umumnya antrian ya. Jadi antrian yang nomornya paling kecil dia akan ada di paling depan, dan yang akan paling awal dipanggil oleh tellernya misalnya. Seperti itu ya. Jadi konsep dari Q ini seperti itu, antrian. Sehingga pada struktur data dan algoritma diadopsi konsep seperti itu untuk kebutuhan tertentu ya, tergantung dari programmer atau developer itu. Baik, operasi-operasi yang ada di Q ini pada umumnya ada dua ya. Yang pertama adalah DQ, NQ dan DQ ya. Pertama NQ, yang kedua DQ. Jadi operasi NQ ini adalah operasi yang dipakai untuk memasukkan data, misalnya melalui posisi paling belakang ya, paling belakang masuk kemudian ke depan. Kemudian operasi DQ ini adalah operasi mengeluarkan data, yaitu data yang ada di paling depan tadi dikeluarkan gitu ya. Jadi terlihat perbedaan dari stack dan queue ya. Jadi kalau stack pintunya hanya satu, jadi kalau mau keluar juga harus yang paling atas dulu gitu ya. Ketika kita menumpuk buku di dalam sebuah kardus, ketika kita ingin mengambil data atau buku yang ada di kardus tadi yang paling bawah, maka kita perlu mengeluarkan buku yang berada paling atas terlebih dahulu. Begitu seterusnya sampai buku yang kita inginkan akan kita ambil. Nah, kalau queue atau antrian, pintunya ada dua, pintu depan dan pintu belakang. Masuk dari belakang, keluar dari depan. Atau sebaliknya juga bisa ya, masuk dari depan, keluar dari belakang. Yang penting pintu masuk dan keluar ini berbeda ya, seperti itu. Nah, sebenarnya pada Q ini kita bisa memanfaatkan source code linked list yang sudah pernah kita buat sebelumnya gitu ya, dengan nama fungsi misalkan push head di sini, push head. Jadi kita menambahkan data di depan gitu ya, menambahkan data di depan lewatnya dari belakang gitu ya, lewatnya dari belakang. Sesuai dengan linked list yang pernah kita buat persis sekali ya, sama. Jadi yang ada di Q ini adalah memanfaatkan fungsi push head dan juga poptail gitu ya, poptail. Kenapa poptail? Karena di dalam linked list kita anggap
yang paling duluan, paling belakang itu adalah tail, yang paling kanan itu adalah tail gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari konsep queue, maka yang ada di belakang ini adalah yang depan gitu ya, paling kanan ini adalah yang depan. Sehingga jangan sampai bingung terkait dengan posisi ini ya. Ini bisa kita asumsikan gitu ya, kita asumsikan sehingga tidak terjadi kerancuan gitu ya. Baik, konsep seperti itu akan kita coba membuat source code-nya. Nah, gitu ya. Sebenarnya hanya dua fungsi ini ya. Pushhead ini kita bisa panggil juga dengan nama misalkan tadi enqueue, kemudian poptail ini kita bisa panggil dengan fungsi atau kita ubah namanya menjadi requeue seperti itu ya. Baik, seperti biasa kita menggunakan online DDB ya, online DDB. Kemudian kita pilih bahasanya, bahasa C ya, bahasa C. Ini kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat struct-nya dulu ya, misalkan struct antrian ya, antrian. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi nilainya, variabelnya value misalkan. Ini satu angka saja nanti ya, atau bilangan saja dengan tipe data integer ya. Kemudian kita panggil struct-nya, struct antrian, untuk next dan juga previous gitu ya, kemudian kita juga di sini pakai pointer head, pointer tail, dan juga current gitu ya. Jadi head ini untuk menentukan posisi apakah dia head, tail ini menentukan apakah dia posisinya tail, current ini adalah posisi saat ini, bisa dikatakan seperti itu ya. Baik, kemudian kita membuat suatu fungsi namanya enqueue misalkan ya, enqueue biasanya ya, enqueue. Di sini bisa menggunakan parameter nilai misalkan ya, dengan tipe data integer. Oke. Ini mirip sekali dengan yang kita buat di linked list kemarin, yaitu push head gitu ya. Sehingga kita perlu mengalokasikan dulu memorinya gitu ya. Nah, persis seperti ini, kita mengalokasikan dulu memori untuk pointer ini ya, current kita set seperti ini, struct antrian, kemudian menggunakan memory allocation gitu ya, malloc. Kemudian kita cari ukurannya ya, size of dari struct antrian tadi ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita set nilai currentnya, value sama dengan nilai gitu ya. Jadi value ini yang ada di struct antrian tadi kita isi dengan nilai yang ada di parameter enqueue ini, seperti itu ya. Kemudian nextnya, current nextnya gitu ya, kita assign current previous gitu ya, sama dengan 0 di pertama-tama gitu ya. Kemudian kita cek apakah headnya itu 0. Nah, kita cek apakah headnya 0, head ya sama dengan 0. Nah, jika iya maka kita set nilai headnya juga sebagai tail, kita set current gitu ya. Jika tidak, else, jika bukan head, artinya kalau suatu stack ataupun queue ataupun linked list, kalau headnya ini sama dengan 0 maka bisa kita anggap kosong ya, karena headnya aja kosong, nggak ada gitu ya, apalagi bodinya gitu ya. Kemudian head previousnya, previousnya kita set dulu sebagai current, kemudian current nextnya
sama dengan head gitu ya. Kemudian headnya kita set sama dengan current gitu ya. Jadi kalau tidak null headnya, maka head previousnya sebelumnya adalah current gitu ya. Dan current nextnya adalah head, betul nggak? Sebelum headnya adalah current gitu ya. Maka setelah current dia akan head, dan head kita set nilainya sebagai current gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sudah jadi NQ nya. Nah sekarang kita buat yang DQ nya. DQ. Nah, kalau DQ menghapus atau pop ya, di linked list pop ini kita tidak memerlukan yang namanya parameter ya sebenarnya. Kalau dia, dengan catatan kalau dia popnya adalah head atau tail, bukan pop mid gitu ya. Kalau pop mid beda lagi, memerlukan parameter acuan data mana yang akan dihapus gitu. Tapi kalau di Q ini menggunakan DQ, maka operasi yang dipakai adalah pop tail yang ada di linked list, sehingga namanya tail pasti ada di belakang ya, di ujung, nggak mungkin di tengah gitu. Makanya kita tidak memerlukan parameter di sini. Baik, pertama-tama kita cek dulu apakah headnya null gitu, tailnya gitu, maaf. Cek dulu apakah tailnya sama dengan null. Nah, jika tailnya null, ekornya null, berarti kan nggak bisa dihapus ya. Bisa kita ibaratkan, atau kita sebut, kita informasikan aja di sini. Maaf, Q kosong, masih kosong gitu ya, masih kosong, misalkan seperti itu, nggak ada tailnya gitu, nggak ada tailnya, maka kosong. Else, nah ini ada beberapa kondisi else. If jika tailnya sama dengan head, berarti hanya ada satu data gitu ya, maka nah, jadi kita bisa menghapus nih, kan ada nilainya gitu ya. Maka current sama dengan tail, kemudian head sama dengan tail sama dengan null gitu ya. Nah kan kita hapus ya, maka tailnya akan jadi null, sehingga tail nextnya maaf, ini tail, oke, tailnya udah di set null, maka tinggal kita hapus ya yang tadi currentnya. Free ya, mau perintah free current gitu ya, current. Okay. Else, nah else jika tidak keduanya, jika tidak tail tidak null dan tail tidak head, maka dia memenuhi kondisi yang ada di sini gitu ya. Nah currentnya kita set sebagai tail, kemudian tail sama dengan tail previous ya, kita set mundurin gitu ya, dimundurkan. Kemudian tail nextnya kita set null gitu ya. Jadi currentnya kita set tail, kemudian tailnya kita set tail previous gitu ya. Tail sekarang itu adalah tail sebelumnya, maaf, tail sekarang adalah nilai atau data di mana posisinya adalah sebelum tail gitu ya, dimundurkan gampangannya gitu. Kemudian tail nextnya kita set null karena kita mau hapus currentnya nanti. Di sini juga kita menggunakan perintah free untuk current, sehingga data tail yang ingin kita hapus menjadi hilang atau kosong gitu ya, di-free-kan dari allocation memory gitu ya. Nah ini dua fungsi yang ada di Q gitu ya, dua fungsi ada di Q. Oke, ingin kita tampilkan nih ya, kita ingin menampilkan datanya, tampil gitu ya. Nah, maka kita cek dulu ya, if head tidak sama dengan null, pastikan dulu tidak null ya, biar bisa kita tampilkan gitu ya. Current kita set ke head dulu. Oke, setelah itu kita melakukan looping karena datanya bisa lebih dari satu gitu ya.
menggunakan while karena kita tidak tahu ukuran dari Q-nya itu berapa gitu ya. Berbeda dengan stack, kita tahu ukuran dari stacknya, berapa maksimum tumpukan yang bisa diterima, bisa dilayani gitu ya, kapasitas dari stack gitu ya. Tapi kalau Q ini kita anggap tidak memiliki kapasitas gitu ya. Jadi ada terus antriannya. Maka kita menggunakan looping while. While-nya apa? While current tidak sama dengan head. Maaf, sama dengan 0 ya. Jika selama current tidak sama dengan 0, nah kita tampilkan, cetak gitu ya, informasi dari value yang ada di sini tadi ya. Value di sini kita tampilkan. Misalkan di sini persen D gitu ya. Kemudian di sini current value. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita majukan currentnya menjadi current next gitu ya. Akan maju ya. Dia akan maju terus ke depan gitu ya. Atau ke depan ya. Nah, seperti ini. Kemudian nah ini untuk memberi batasan biar tidak gandeng, saya pilih spasi dan saya beri tanda garis tegak ini ya. Kemudian nah else, jika data headnya ini 0, else maka kita berikan informasi antrian masih kosong ya, sama seperti tadi ini. Atau Q ini copy saja, apa kita copy saja. Nah, dari sini kita paste. Maaf, Q masih kosong seperti itu. Karena kita berikan jarak, biar ada jarak, kita beri enter 2 kali, /n gitu ya. New line titik. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tinggal panggil saja fungsi enq dan deq menggunakan main function. Nah, ini saya hapus dulu yang ini. Oke, jadi saya memerlukan bantuan variabel lain. Saya berikan nama menu untuk memilih nanti ya, menu enq atau deq, 1 atau 2 misalkan gitu. Kemudian antrian ke. Ini saya mulai dari 1. Jadi nanti akan berurut mulai dari 1 sampai seterusnya. Oke, kemudian saya panggil tampil dulu. Saya tampilkan dulu data awalnya gitu ya. Kemudian saya lakukan looping do gitu ya, lakukan gitu ya. Nah, kemudian while di sini sampai gitu ya, sampai menunya ini tidak sama dengan 3. Jadi saya mau menggunakan 3 saja nanti menunya. Oke. Setelah itu saya masukkan di sini looping lagi, do gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan menunya. Saya clear dulu sistem clear gitu ya. Kalau menggunakan Windows silahkan pakai CLR/STR gitu ya kalau menggunakan Windows ya. Jadi kalau menggunakan Linux atau online GDB ini silahkan menggunakan sistem clear gitu ya. Dan saya tampilkan lagi. Nah, biar bersih tampilannya tadi, saya clear dulu, kemudian saya tampilkan lagi. Kemudian saya printf untuk menunya gitu ya. Jadi menu 1 ini untuk misalkan enq. Saya berikan enter. Nah, saya copy saja biar cepat. Kemudian 2 ini deq. Kemudian 3 ini exit nanti ya. Exit. Nah, kemudian di sini saya berikan inputan menggunakan scanf %d dari ini ada petiknya.
dari menu gitu ya. Nah, itu saya flash biar bersih, flash flash ya, flash stding ya. Nah, stding. Nah, ini fungsinya biar menghapus inputan nanti biar bersih ya. Nah di sini selama, nah, while ini, menu kurang dari 1 atau menu lebih dari 3. Nah, jadi antara 1 sampai 3. Selain itu nanti akan keluar gitu ya. Oke. Nah, di dalam sini saya menggunakan conditional tapi menggunakan switch ya. Switch untuk memberikan aksi terhadap menu yang telah dipilih tadi. Ya. Switch menu, kemudian case 1 misalnya. 1 ini kita panggil fungsi enq, ya. Kemudian di sini kita beri nilai antrian ke, nah artinya setelah itu karena di sini enq maka kita perlu menambahkan antrian ke nya, kita tambahkan 1. Jadi setiap pemanggilan fungsi enq maka nilai dari antrian ke akan bertambah terus, tidak 1 terus ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, setelah itu break, kemudian case 2 ya, case 2 ini berarti dq gitu ya, kita panggil dq hanya seperti ini dan kita break aja. Nah seperti ini ya. Nah sudah jadi 1 dan 2 gitu ya. Kalau 3 maka dia akan keluar gitu. Nah kita akan mencoba ini apakah berjalan. Oke. Function enq. Oke, di sini belum ada file header tambahan ya. Kita tambahkan include stdlib ya, standar library stdlib .h gitu ya. Kita run dq. Oh ini ada salah, kurang ya, baris 33. Oke, nah anak panahnya kurang kan ini. Oke, maaf queue masih kosong gitu ya. Nah kita tampilkan karena masih kosong gitu ya, belum ada datanya, maka kita coba tambahkan deh 1. Nah muncul 1 ya, dan saya tambahkan lagi dengan menu 1 ini ya, enq. Oke, tambah jadi 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Nah terus kayak gitu ya, begitu seterusnya sampai kita exit ya, 3. Nah sebelumnya saya ingin menghapusnya menggunakan perintah dq misalnya. Dq kita antrikan nomor 1 di depan ya, ini di depan, ini belakang. 1 depan, 5 ini di belakang posisinya, kita anggap seperti itu. Kemudian kita dq, kita panggil gitu ya gampangnya, kita panggil antrian yang paling kecil. Kita pilih menu 2, enter, maka satunya akan hilang. Misalkan sudah dipanggil oleh kasir misalnya gitu ya, ketika di bank misalnya. Tinggal 2, 3, 4, 5, 2 ada di depan, kita dq lagi, kita panggil yang 2. Oke, panggil lagi 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kosong, kalau habis dia akan kosong gitu ya. Saya exit, nah dia akan keluar. Oke, ini tadi saya tambahkan spasi aja biar ada jaraknya ya. Taruh lagi coba. Oke, kita enq, nah ada jaraknya ya, tadi kan mepet ya. Dq, enq, dq, dq, enq, enq dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita melakukan enq maka dia akan bertambah secara otomatis ya, karena kita tadi menambahkan increment di sini. Nah seperti itu ya. Baik, silakan dicoba untuk membuat seperti ini dengan studi kasus yang lain. Silakan sesuai kreativitas kalian. Ini akan saya
tampilkan seluruh source code-nya agar kalian bisa menirunya, menduplikasinya, dan memodifikasinya. Baik, saya tampilkan seperti ini. Silakan nanti bisa di pause untuk menyontek ya, menyontek boleh, dan dimodifikasi nanti. Oke, saya scroll pelan-pelan. Silakan di pause videonya. Oke, setelah ini jangan sampai lupa disimpan biar tidak hilang ya. Baik, demikian video pada kali ini tentang Q. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.